Shalom teman-teman. Minggu ini adalah minggu pertama dari tahun 2021. Kita bersyukur kita masih ada di tahun yang baru ini. Mari kita mulai tahun baru kita dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan berkati. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Mari kita sambut tahun ini dengan penuh sukacita dan pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberkati dalam setiap hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati kita di dalam saat teduh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan Dia. Pertolongan Tuhan. Amin. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang bangkit dalam hidup kami, nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dialah Allah, Dialah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari kita nyanyikan lagu kita, layak dipuji dan disembah. Alam semesta
Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita dan bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk sampai di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021. Kiranya Engkau selalu menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar dapat mengerti firman-Mu dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris, The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From then He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selamanya. Mari kita nyanyikan lagu Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita, kekuatan kita dalam menjalani tahun yang baru di tahun 2021. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengawali tahun yang baru, tahun yang Tuhan anugerahkan bagi kami mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan, khususnya sepanjang tahun 2021. Berilah kami hikmat dan bijaksana di dalam memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita dalam mengawali tahun 2021 adalah New Hope, pengharapan yang baru. Dasar firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, dalam film Life is Miracle, di akhir filmnya ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian. Ketakutan terbesar manusia bukanlah kematian, melainkan ketiadaan harapan. Saudara, manusia bisa kehilangan apa saja, tapi manusia tidak boleh kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan seorang bernama Fyodor Dostoevsky, dia mengatakan, tanpa harapan manusia tidak bisa hidup. Hidup tanpa harapan berarti berhenti hidup. Saudara, tahun 2020 yang baru saja kita lewati bersama adalah tahun yang tidak pernah kita duga. Siapa yang menyangka bahwa di tahun 2020 kita tidak bisa belajar tatap muka seperti biasa? Siapa yang menduga bahwa di tahun 2020 kita tidak bisa beribadah dengan bebas seperti biasanya? Dan siapa yang menyangka bahkan untuk bersalaman dengan teman pun menjadi sesuatu yang sangat berharga di tahun 2020. Saudara-saudara, kita kehilangan banyak kebebasan di tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Karena tanpa pengharapan, manusia tidak bisa hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, John Calvin mengatakan, kehilangan pengharapan berarti kehilangan iman kepada Tuhan. Kita boleh kehilangan segalanya, tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan dan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab Habakuk menjelaskan tentang keadaan Nabi Habakuk dan bangsa Israel yang nyaris kehilangan iman kepada Tuhan. Kesulitan, penderitaan, dan malapetaka yang mereka hadapi telah membuat mereka putus asa dan meratap kepada Tuhan. Bahkan Nabi Habakuk menangis di hadapan Tuhan dengan berteriak dan meratap di hadapan Tuhan. Di pasal 1 ayat 2 Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara-saudara, teriakan Habakuk ini seolah-olah Tuhan itu tidak mau mendengar. Seolah-olah Tuhan itu diam atas penderitaan mereka. Sama seperti keadaan kita saat ini, di mana kita kehilangan banyak kebebasan akibat COVID-19. Habakuk juga menyampaikan kabar buruk kepada bangsa Israel, bahwa mereka akan dijajah oleh bangsa Babel. Dan ketika mereka dijajah, mereka akan kehilangan kebebasan mereka. Mereka akan menderita dan ditindas oleh penjajah. Saudara-saudara, dalam keadaan yang putus asa, kecewa kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru,
new hope kepada bangsa Israel melalui Habakuk. Di dalam pasal yang ketiga ayat 13, Tuhan memberikan satu harapan, satu terang yang baru kepada mereka. Di situ dikatakan, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Saudara-saudara, di tengah-tengah malapetaka yang dihadapi bangsa Israel, ada satu new hope, harapan baru. Dan harapan itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Apa itu saudara? Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak diam saja. Tuhan akan segera bertindak. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, janji dan harapan ini membuat Habakuk dan bangsa Israel yang tadinya kecewa, putus asa dan marah, tiba-tiba mereka bisa bersemangat kembali dan mendapat kekuatan yang baru. Saudara-saudara, itulah pentingnya pengharapan dalam hidup manusia. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan malapetaka sekalipun, dalam keadaan duka sekalipun, selama manusia punya pengharapan di dalam Tuhan, maka dia akan tetap memiliki kekuatan dan sukacita tidak akan hilang daripadanya. Saudara-saudara, new hope, pengharapan baru yang Tuhan berikan kepada Habakuk dan bangsa Israel mendatangkan dua hal dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah sukacita. Kita lihat di ayat yang ke-17. Di situ Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat ayat yang ke-18 saudara. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, semua kesulitan, selama ada pengharapan, selama ada keyakinan bahwa Tuhan pasti akan bertindak dan menyelamatkan mereka, maka tidak ada satupun peristiwa, penderitaan dan keadaan yang bisa merenggut sukacita dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai Habakuk katakan apa? Sekalipun pohon anggur, pohon zaitun, pohon ara tidak menghasilkan buah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, sekalipun kambing domba, lembu sapi terhilang dari kurungan, saudara, sekalipun segala hal hilang dalam hidupnya, selama masih ada janji Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan bertindak menyelamatkan, selama itu tidak ada satupun sukacita yang bisa diambil dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kita tidak tahu sepanjang tahun 2021 apa yang akan terjadi. Tetapi selama engkau punya pengharapan, new hope di dalam Tuhan, engkau bisa tetap merasakan sukacita. Bahkan di dalam keadaan duka cita sekalipun, engkau masih bisa bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang buruk sekalipun. Sebab apa saudara? Sebab pengharapan kita bukan karena kekuatan kita, kehebatan, kepintaran, apalagi kekayaan kita. Tetapi hope kita, pengharapan kita didasarkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertindak dan menyelamatkan. Itu sebabnya dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama saudara, pengharapan mendatangkan sukacita. Dan yang kedua, pengharapan mendatangkan kekuatan. Di ayat yang ke-19 kita melihat bahwa pada awalnya Habakuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka dari segala penderitaan dan kesusahan. Tapi pada akhirnya Habakuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Imannya semakin dibentuk, semakin diasah. Dan imannya semakin dimurnikan di dalam penderitaan. Dan dia bisa melihat maksud dan rencana Tuhan di dalam penderitaan itu. Sehingga apa dikatakan Habakuk di ayat ke-19? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Mungkin ada sukacita dan mungkin ada duka cita. Mungkin
Mungkin ada berita baik yang akan kita dengar pada tahun ini. Tapi mungkin juga ada berita buruk yang kita dengar. Tetapi saudara-saudara, yang paling penting dari semuanya adalah kita meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, Habakuk mengatakan kepada kita hari ini, Tuhan Allah adalah kekuatanku. Saudara-saudara, selama Tuhan Allah adalah kekuatan kita, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, mintalah kekuatan daripada Tuhan, supaya kita bisa berdiri tegak seperti kaki rusa. Saudara-saudara, kekuatan seekor rusa terletak pada kakinya. Kaki rusa yang kuatlah yang membuat rusa bisa melewati berbagai rintangan, melewati hutan yang lebat, jalan yang terjal, dan rusa tiba di atas bukit karena kekuatan kakinya. Saudara, minta kekuatan kepada Tuhan, supaya ketika engkau menghadapi tantangan di tahun 2021, ketika engkau menghadapi masalah di tahun 2021, ketika engkau menghadapi duka cita di tahun 2021, engkau punya kaki yang kuat seperti kaki rusa, dan engkau akan tetap berdiri di atas puncak bukit seperti seekor rusa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah lagu mengajarkan kepada kita, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah janji bahwa di tahun 2021 hanya ada selalu sukacita, hanya ada selalu keberhasilan, hanya ada selalu kesuksesan. Tidak. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan dan pasti Ia akan tepati, Dia akan memberikan kekuatan seperti kaki rusa. Karena saudara-saudara, di dalam menjalani tahun 2021, mari kita hadapi tahun ini dengan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan sekali lagi, mintalah kekuatan seperti kaki rusa, supaya kita bisa mengakhiri tahun 2021 ini dengan berdiri kokoh di atas puncak bukit. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan satu pujian, lagu bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 2021 adalah waktunya Tuhan, milik Tuhan, dan Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita mungkin sulit memahami maksud dan rencana Tuhan, tetapi satu hal yang kita percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik.
kita nyanyikan lagu Joyful Joyful Lord We Adore You. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Saudara-saudara, kita bersyukur pada minggu ini kita boleh memasuki awal tahun 2021. Kita masih bisa tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menyembah Tuhan di awal tahun ini. Saudara, kita baru saja meninggalkan tahun 2020 yang penuh tantangan. Ada sukacita, namun mungkin lebih banyak duka cita dan kesedihan. Karena itu saudara-saudara, di awal tahun ini, marilah kita tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan pimpinannya bagi kita. Kami tim pelayan Methodist Sunday Service mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada kita semua yang mengikuti dan menyaksikan ibadah ini, kepada seluruh jemaat pos pelayanan Methodist 2, kepada guru-guru dan murid-murid Methodist 2. Kiranya di tahun 2021 kita boleh merasakan dan mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Saudara-saudara, ingat selalu, percaya kepada Tuhan selalu di dalam hidupmu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, selamat tahun baru bagi kita semuanya, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, di awal tahun 2021 ini, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, sepanjang tahun 2021 sampai selama-lamanya. Amin.